Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kalista Akila Muda. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis modal kanvas. Bisnis modal kanvas ini merupakan model bisnis yang membantu para pemilik serta profesionalnya untuk menggagas bisnisnya dan menguji strategi bisnis yang disusun untuk menghadapi para pesaingnya. Tujuan pembelajaran tentang bisnis model kanvas ini adalah untuk menjelaskan tentang bisnis model kanvas yang membantu memvisualisasikan komponen bisnis untuk perencanaan yang efektif. Model ini menyediakan pendekatan terstruktur untuk mendefinisikan elemen-elemen kunci yang mendorong keberhasilan dalam usaha apapun. Pada bisnis model kanvas ini terdapat beberapa aspek yaitu adanya proposisi nilai bagi pelanggan, lalu sumber daya dan aktivitas utama yang dibutuhkan, kemudian segmen dan hubungan pelanggan, lalu ada model pendapatan yang berkelanjutan, lalu juga ada inovasi yang melalui upaya kolaboratif, dan meningkatnya kemampuan pengambilan keputusan strategis. Value proposition atau proposisi nilai untuk pelanggan itu ada nilai unik yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Terus lalu juga membantu menyelesaikan permasalahan pelanggan secara efektif. Lalu juga akan menunjukkan perbedaan antara kompetitor. Lalu yang kedua ada customer segment atau segmentasi pelanggan, yang mana ini kelompok pelanggan yang menjadi target bisnis seperti individu atau korporasi. Lalu bisnis model kanvas adalah alat yang komprehensif untuk memvisualisasikan dan mendefinisikan strategi bisnis secara efektif. Dan juga alat ini bisa membantu perusahaan merancang model bisnis secara sistematis. Lalu juga bisnis model kanvas ini bisa dikembangkan dan memudahkan pembisnis dalam mengkaji ulang keseluruhan proses bisnisnya agar lebih kompetitif maupun dalam pengembangan bisnis baru. Selanjutnya adalah memahami hubungan pelanggan. Di sini ada tipe-tipe hubungan antara pelanggan, lalu adanya personalisasi engagement, yang mana ini akan meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Lalu juga ada strategi untuk membangun hubungan, karena adanya feedback yang berkelanjutan atau umpan balik yang berkelanjutan, dan membantu meningkatkan pelayanan dan produk yang akan dijual dalam bisnis tersebut. Lalu di sini memahami tentang revenue stream atau revenue stream ini bisa disebut tentang sumber pendapatan, termasuk penjualan produk ataupun jasa atau langganan. Di sini ada direct sales revenue, yang mana pendapatan dari penjualan produk, lalu ada recurring revenue, yaitu pendapatan yang berkelanjutan dari subscription atau langganan, lalu juga ada loyalty programs, itu insentif dari pembelian penjualan dari reseller atau distributor. Selanjutnya, understanding cost structure essentials, yang mana dampak dari cost structure ini untuk menentukan biaya operasional utama yang harus diatur dengan baik oleh perusahaan. Dari segi fixed cost, variable cost, kemudian ada operating expense, yang mana ini untuk mendukung operasional bisnis seperti gaji, sewa, perlengkapan, peralatan, lalu juga ada economies of scale, yang mana ini
Ada cost advantage yang sebagai peningkatan produksi, lalu juga ada cost allocation atau alokasi biaya. Ini bertujuan untuk mendistribusi biaya ke departemen-departemen dalam bisnis tersebut. Sekian penjelasan singkat saya tentang bisnis model kanvas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.